Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, membalas setiap kasih dan kemurahan Tuhan untuk saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian Tuhan, Kaulah pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mencari wajah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati dari awal hingga akhir ya Tuhan ibadah kami ini. Kami mohon pimpinanmu ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan pujian Datanglah Kebaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Dengan hati bersuka
Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. It's
siapkan hidup kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan firman. Firman-Mu itulah kekuatan kami.
Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan Allah ada dalam hidup hamba-Mu, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Inilah yang menjadi ungkapan syukur kami. Kami percaya kuasa kegelapan sudah dikalahkan lewat pujian kami. Kami bebas untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cinta selamat. Haleluya, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita kembali melihat firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17. Apa yang sudah kita lihat, saudara-saudara, yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, untuk saya dan saudara, untuk kita semua. Sebab bukan hanya untuk 12 muridnya dia berdoa, tetapi juga untuk semua orang yang menjadi percaya kepada Tuhan sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-17, kita sudah melihat beberapa minggu ini dua hal dari pokok doa Yesus, saudara-saudara. Yang pertama, doa Yesus itu adalah untuk satu kesatuan jemaat Tuhan, umat Tuhan. Amin, saudara. Jadi Tuhan ingin supaya semua orang percaya di seluruh dunia ini bersatu, menjadi satu. Itu di dalam ayat yang ke-11 yang kita baca. Kalau sekarang ini saudara-saudara, orang Kristen di seluruh dunia itu, jangankan di seluruh dunia, Indonesia aja deh, waduh, susah sekali untuk bersatu. Dari segi denominasinya aja, gerejanya aja, saudara-saudara, di Indonesia ini ada 5, yang disebut dengan 5 aras, ya, 5 kelompok gereja. Yang pertama itu adalah PGPI. PGPI ini Persekutuan Gereja Indonesia ini, yang pada umumnya adalah Protestan. Apa kalau di orang Batak ada HKBP, ya. Terus kalau di Jakarta ada GKI, ini termasuk PGI, anggota PGI. Kalau di Manado ada GEMIN, Gereja Masih Injil Minahasa. Atau kalau di Kupang ada gereja apa itu? Kalau di Gereja Masih Injil di Timor. Oh, Gereja Masih Injil di Timor. GEMIN berarti ya. Jadi banyak. Ini itu tergabung dalam satu wadah yang namanya PGI. Selain PGI, kemudian ada lagi yang namanya PGPI. PGPI ini singkatan dari Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia. Nah, kita ada di situ. Termasuk Gereja Betel, Gereja Karismatik. Kita ada di PGPI. Udah 2. Ada lagi namanya PGLII, Persekutuan Gereja Lembaga Injil Lembaga Gereja Indonesia. Jadi macam-macam, ada 5 aras, ada 5 kelompok. 5 kelompok. Nah, satu kelompok aja itu misalnya PGPI, saudara, kita gereja-gereja Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia, itu ada 70 sinode. 70 sinode kita ada, GPDI kita. Kita GPDI, ada lagi GBI misalnya, ada lagi gereja apa itu? Gereja Utusan Pantekosta, Gereja Utusan
Pantekosta. Ada lagi GSPDI, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia. Macam-macam, saudara. Ada 70 gereja. Dan ini setiap organisasi mempunyai karakteristik tersendiri. Saudara. Jadi kalau sampai hari ini kita melihat gereja-gereja masih belum bisa bersatu. Belum dari segi pengajarannya. Belum dari segi pengajarannya. Di gereja lain bilang nggak perlu bayar perpuluhan. Misalnya, saudara, nggak perlu bayar perpuluhan. Persepuluhan itu adalah hukum Taurat, peraturan Taurat, katanya. Tapi kita, gereja Pentakosta, kita berdasarkan Alkitab, kita berkata kalau mau diberkati oleh Tuhan, kembalikan persepuluhan, bayar persepuluhan. Itu ajaran Alkitab. Maliaki pasal yang ketiga ayat 10. Ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dari segi pengajaran itu macam-macam, saudara. Dari segi baptisan aja, misalnya gereja Protestan bilang cukup dipercik, dikepret, kalau orang Jakarta bilang. Gereja Gembala Keselamatan berkata cukup pakai bendera. Kita gereja Pentakosta berkata sesuai dengan Alkitab, harus diselamkan ke dalam air. Berbeda lagi. Jadi, tetapi doa Yesus, saudara-saudara, adalah supaya umatnya nanti satu waktu pasti akan menjadi satu. Mungkin bukan dalam satu organisasi, tetapi satu dalam ukuran takaran kebenaran firman Tuhan. Nanti satu waktu kita akan kembali lagi ke sini, saudara-saudara, kesatuan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam gereja Tuhan. Nah, yang kedua adalah doa Yesus tentang supaya kita dilindungi, perlindungan dari si jahat. Ayat yang ke-15 yang sudah kita renungkan selama 2 minggu. Ayat yang ke-15 berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Supaya Tuhan melindungi kita dari si jahat. Yang ketiga, saudara-saudara, ayat 17 kita membaca firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Doa yang ketiga, pokok doa yang ketiga dari Tuhan Yesus untuk kita, murid-muridnya, adalah perihal pengudusan kita. Supaya kita dikuduskan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita lihat, saudara-saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Apa tujuan daripada pengudusan ini? Roma pasal yang ke-12 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita bagaimana pengudusan itu Tuhan inginkan bagi kita. Disebutkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Lalu yang 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Yang kedua, disebutkan supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Pengudusan di sini berarti, saudara-saudara, kita dapat membedakan, tahu membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Saudara-saudara, banyak orang yang sukar untuk membedakan apa kehendak Allah dalam hidup mereka. Tetapi kita harus memahami, saudara-saudara, kehendak Allah dalam hidup kita adalah supaya kita semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Itu yang kita lihat firman Tuhan ini. Di dalam kitab Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang ke-5, apa yang menjadi doa Paulus juga untuk jemaat di Tesalonika, ayat 23, firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya. Doa Yesus kepada Bapa di sorga untuk saya dan saudara adalah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kata menguduskan di sini, saudara-saudara, juga berarti supaya kita dipisahkan oleh Tuhan. Dipisahkan untuk Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dipisahkan di dalam kebenaran. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ketika hidup kita dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, jangan takut tentang apa yang menjadi kita makan, minum, dan pakai. Amin, saudara. Yesus berkata di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Mari kita lihat, saudara-saudara, Injil Matius pasal yang ke-6. Ketika Yesus berbicara tentang kekhawatiran, dan ingat, saudara-saudara, Injil Matius pasal 6 ini adalah merupakan rangkaian khotbah Yesus di satu tempat, mulai dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Ini adalah khotbah awal Yesus di awal pelayanannya, pengajaran dasar dari Yesus di awal pelayanannya. Injil Matius pasal 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Atau kita baca mulai dari ayat 24, saudara-saudara ya, ayat 24, supaya kita tahu urutannya. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara tahu Mammon itu apa? Mammon itu uang. Ya, uang. Kamu tidak dapat mengabdi, menyembah kepada Allah, sekaligus juga menyembah, mengabdi kepada Mammon. Gak mungkin. Kepada uang. Ya, kalau kita menyembah Allah, Mammon menjadi hamba kita. Amin, saudara. Kalau kita menyembah Allah, Mammon atau uang itu menjadi hamba kita. Tetapi kalau kita tidak menyembah Allah, Mammon itu akan menjadi tuan kita. Ada istilah yang berkata bahwa uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang
kejam. Saudara mau pilih mana? Menempatkan uang itu sebagai hamba atau sebagai Tuhan? Kalau kita mengabdi kepada Allah, maka Mammon akan menjadi hamba kita. Tetapi kalau kita tidak mau mengabdi kepada Allah, maka Mammon akan menjadi tuan kita. Dan ingat, Mammon itu, uang itu adalah tuan yang kejam, tuan yang bengis, tuan yang kejam, yang tidak berbelas kasihan sama sekali. Lalu datanglah kemudian ayat 25. Karena apa? Jangan mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi saja kepada Tuhan. Amin, saudara. Mengabdi saja kepada Tuhan Yesus. Jangan mengabdi juga kepada Mammon. Jangan. Mengabdilah kepada Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Ketika kita memuduskan diri kita dalam kebenaran, memisahkan diri kita, kata memuduskan itu artinya dipisahkan untuk Allah, dipisahkan dalam kebenaran, tidak mengabdi kepada dua tuan, tetapi hanya kepada Allah saja. Lalu disebutkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, doa Yesus untuk saya dan saudara berlaku sampai hari ini. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan kita dikuduskan seperti doa Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Bukan hanya roh kita, saudara. Bukan hanya jiwa kita, tetapi juga tubuh kita. Yang dilihat orang dari diri kita apa, saudara? Tubuh kita yang dilihat orang. Dan ketika Tuhan memelihara tubuh kita, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Amin. Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan tubuhmu, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Bapa di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kuduskanlah dirimu di dalam kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Akan ditambahkan berkatnya, akan ditambahkan rezekinya, akan ditambahkan kesehatannya, akan ditambahkan umur panjangnya, akan ditambahkan sukacitanya, akan ditambahkan damai sejahteranya.
sehingga kita dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah kita terus menguduskan diri kita di dalam kebenaran, mengerti, tahu apa yang berkenan kepada Allah, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita bangun diri dan saya serahkan kepada untuk meneruskan ibadah ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita terima. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Kita akan pujian kekuatan hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.
Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Eko berdoa buat firman Tuhan selain kita firman. Haleluya. Kami rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Acara kami terus menerus Bapa, biar kami boleh memahami Engkau adalah Allah yang benar, sehingga kami boleh menyembah kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu dapat menuntun kami Tuhan Yesus, untuk kami selalu membedakan, tahu, menyembah Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu boleh dapat tumbuh, untuk kami mengerti akan kebenaran firman yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, biar firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh melangkah atas kasih dan tuntunan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami teguhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Glory, glory, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian Yesus kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan. Kita sudah berada di penghujung bulan November. Dalam beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini. Nah, kita bersyukur ya. Hampir berapa bulan ini, dari bulan Maret
sampai sekarang di masa pandemi Tuhan memelihara kita. Amin, saudara. Kita nggak pernah kekurangan makanan dan minuman, ya, nggak ada ya. Selama berapa bulan ini nggak ada di antara kita ya kekurangan makanan dan minuman. Semuanya Tuhan cukupkan. Amin. Bahkan baju baru pun Tuhan masih kasih. Kalau jodoh yang berhari. Kita doakan tahun depan Eko sudah ada jodoh dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jadi kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan percaya, saudara. Doa Yesus itu untuk kita. Amin. Amin. Doa Yesus itu untuk saudara dan saya. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Tuhan memisahkan kita dalam kebenaran. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara kita dalam kebenaran. Amin. Ya. Nah, Natal kita, saudara-saudara, kita rencana kita akan mengadakan Natal jadi tanggal 23 atau 24 sore. 22 hari Senin. 20 Minggu, 21 Senin, 22 Selasa, 23 Rabu. Ya, kira-kira hari apa? Hah? Hari Rabu bagus. Hari Rabu. Hari tanggal 23. Ya. Hari Rabu ya. Yalah. Nggak apa-apa. Hari Rabu sore aja kita bikin. Sore atau mau tanggal 25 sorenya? 25 buat keluarga kan. Oh, buat keluarga ya. 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 Tapi kalau mau Pak Edward takutnya itu masih kerja ya Pak Dut ya? 23 masih kerja. Kan ini. Iya. Ini 24. 24 libur. Nah, 24. Iya. Oh, 24 udah libur. 24 libur. 24. Iya. Jadi kalau bisa kita bikin pas yang bisa semua jemaat aja. Hah? Ya nanti kita lihat lagi ya tanggal pastinya. Ya. Saya kira itu saja pengumuman bagi kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Penyertaan-Mu luar biasa, penyertaan-Mu sempurna untuk kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua ini adalah karena kebaikan dan kemurahan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih banyak buat pertolongan penyertaan-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Walaupun kami saat ini ada dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi Engkau justru yang berkata, jangan takut hai kawanan yang kecil, sebab Bapa-Mu berkenan atas kamu. Tuhan, kami pegang, kami percayakan firman-Mu, bahwa Engkau sungguh-sungguh memperhatikan kami, himpunan yang kecil ini Tuhan. Bahwa Engkau yang berjanji supaya kami tidak perlu takut, karena perkenanan-Mu ada atas kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan, kuatkan kami semua. Berkati kami dalam segala aspek kehidupan kami. Kesehatan kami Tuhan Engkau jamin dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat-Mu yang sebentar juga akan mendengarkan, mengikuti ibadah ini melalui siaran video, Tuhan Engkau juga menjamah dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam berbagai macam persoalan pencobaan,
diberi jalan keluar oleh Tuhan. Lewat kuasa ibadah ada pertolongan yang sempurna dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami, keluarga, rumah tangga kami, segala usaha kami, pekerjaan, sumber nafkah kami, pendidikan dan pergaulan anak-anak kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, lindungi, berkati kami. Hindarkan kami sepanjang minggu ini dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, penyakit menular, binatang-binatang buas dan bencana alam. Tuhan lindungi kami dari segala orang-orang jahat, dari segala kuasa-kuasa si jahat. Lindungi kami dalam kekuatan darah Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong mereka. Karuniakan hikmat, akal budi, bijaksana, pengetahuan, kearifan yang baik untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami ini. Tuhan dalam menuju kepada kemakmuran, dalam takut akan Tuhan. Demikian juga kota Jakarta di mana kami ada. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Tuhan tolong pemimpin kami, gubernur, wakil gubernur, supaya mereka dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, pengabdian kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa. TNI Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban, dan juga seluruh tenaga kesehatan yang bekerja luar biasa hari-hari ini. Tuhan juga kiranya memberkati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Berkati terus pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tambahkan jiwa-jiwa yang baru di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat anugerah-Mu. Berkati persembahan yang diberikan oleh umat-Mu dengan segala sukacita mereka, besar ataupun kecil. Tuhan berkati. Bahkan umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Tuhan Engkau genapkan janji firman-Mu kepadanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Saudara, angkat kedua belah tangan-Mu, mohonkan berkat dari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertian-Mu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Damai sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan, penghiburan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, penolong, penghibur dan pembela kita, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami ini dan kami terima berkat. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.